Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, kita ketemu lagi di akhir Ramadan 1441 Hijriah. Dan bagi pemirsa yang sudah pernah ketemu saya, tentu saja bisa melihat kembali pengajian selama bulan Ramadan, Kitab Wasiatul Mustafa ya, di channel ini juga. Kesempatan ini kita akan bicara terkait hal teknis, tata cara tuntunan bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, berikut rangkaiannya khutbah Idul Fitri di tengah pandemi Corona atau COVID-19 ya. Dalam keadaan apapun kita bisa untuk melaksanakan sunnah ini, termasuk sholat Id di rumah. Karena itu kita akan bersama-sama mengkaji terkait bagaimana teori dan ajaran syariat Islam tentang salat Id dan khutbah Idul Fitri. Ya. Yang pertama, hukum dari sholat Id adalah sunnah muakkadah ataupun sunnah yang kuat atau dikuatkan. Artinya sama hukum sunnah ini, apabila kita lakukan dapatkan pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Tapi ketika ada kesempatan, ada kesehatan, ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah sunnah, kenapa kita tidak melaksanakannya? Dan terkait dengan sholat Id, tentu kumpulkan semua keluarga ya. Kenapa? Ulama ada mengatakan bahwa minimal sholat Id adalah bisa dilakukan sendirian. Nah, kalau sendirian ya tidak ada khutbah. Ya. Kemudian ada 2 orang. Anatan akidu bi'ithnaini. Ini menurut pendapat Ibrahim An-Nakhai, Imam Al-Hasan Ibnu Hayy dan Abi Sulaiman menyatakan 2 orang itu bisa berjamaah untuk mendirikan Id ya. 1 khutbah, 1 mendengarkan, 1 imam, 1 jadi makmum. Artinya ketika keluarga saudara ada 2, 3, 4 orang adalah sudah memenuhi. Tapi ketika Anda sendirian sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan tugas, misalnya yang bertugas di alat ataupun fasilitas-fasilitas yang memang tidak bisa ditinggalkan karena ketugasannya, bisa melaksanakan sholat Id sendirian ya, sholat Id sendirian bi ghairi khutbatin, tanpa khutbah. Tuh. Misalnya ada yang bertugas di bagian kelistrikan, ada di PLN, ada di stasiun kereta api, di bandara, dan alat tempat-tempat vital lainnya itu kan. Itu berarti Anda dirukhsah untuk menjalankan salat sendirian karena tugas. Kalau yang di rumah, yang stay at home, mari kita melaksanakan rangkaian ibadah sunnah ini sebagai penyempurna dari siam kita selama bulan Ramadan. Wala yusannul adzanu wal iqamatu lil Id. Dalam rangkaian salat Id ini tidak disunahkan didahului oleh adzan dan iqamah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan fa in adzana wa aqama karahatu. Jika ada adzan dan iqamahnya itu malah makruh hukumnya. Makruh itu bila dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tuh. Nah, kalau Anda membaca buku, browsing di internet, mendapatkan ada adzan iqamah. Awalu man ahdatsal adzan wal iqamah fil aidaini Muawiyah. Orang pertama yang mengadakan adzan dan iqamah dalam 2 hari raya adalah Muawiyah ya, Khalifah Muawiyah. Walaupun ada juga yang mengatakan dari Khalifah Marwan.
seperti Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan awwaluman ahdatsa dzalik Marwan. Tapi jumhur ulama termasuk di dalamnya adalah Imam Syafi'i menyatakan tidak disunahkan azan dan iqamah sebelum pelaksanaan sholat Id. Dalilnya adalah rawa Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-Id thumma khadaba bi ghairi adhanin wala iqamatin. Ibnu Abbas melihatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholat Id, kemudian khutbah bi ghairi adhanin wala iqamatin, tanpa didahului adzan dan iqamah. Ini hadis ini juga menyatakan bahwa salat dulu baru khutbah. Artinya apa berbeda dengan sholat Jumat. Wa kadzalika ruwiya an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu. Hal demikian sama didapati riwayat dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Nah, itu sudah ditetapkan tidak ada adzan dan iqamah, lalu bagaimana memanggil ataupun mengumumkan kepada jamaah bahwa sholat akan segera didirikan, seperti itu. Fa idza kharajal imamu ilal musalla fasunnatu an yunadiya laha as-sholatu jami'ah. Jika imam sudah menuju tempat salat, maka yang dianjurkan adalah ada yang memanggil dengan panggilan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Lima rawa az-Zuhri. Bagaimana riwayat az-Zuhri? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru munadihi yaumul Id, bahwa pada hari Id Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada muazzinnya untuk berkata atau untuk memanggil dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Terus bagaimana apabila panggilan itu dengan kalimat lain, bahkan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ya? Qala Syafi'i, fa in qala halumu ila shalah fala ba'sa bi. Ayo do sholat, mari sholat segera ditunaikan 5 menit lagi. Fala ba'sa bi, tidak masalah. Nah, seperti itu. Pembahasan terkait fikih itu kadang suatu yang kita belum tahu ternyata sudah dibahas dalam fikih. Tsumma yusalli sholatal Id raka'ataini. Kemudian setelah siap segala sesuatunya, salatlah 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dasarnya adalah hadis riwayat sahabat Umar, annahu qala salatul duha raka'atani wa salatul fitri raka'atani wa salatul safari raka'atani wa salatul jumu'ati raka'atani. Nah, itu informasi hadis yang bersumber dari riwayat Ibnu Umar bin Khattab. Wa huwa ijma'un la khilafa fih, tidak ada perbedaan pendapat. Ini adalah konsensus semua ulama menyatakan bahwa sholat itu 2 rakaat. Fa innahu yukabbiru fi raka'atil ula sab'a takbirat qabla al-qira'ah. 2 rakaat itu rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kemudian yukabbiru fi raka'atil ula sab'a takbirat. Takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Allahu Akbar 7 kali dengan mengangkat tangan. Hadza mangkibah, sebagaimana takbir biasanya sejajar dengan pundak kita. Allahu Akbar. Seperti itu. 7 kali di rakaat pertama qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Wa fi tsaniyati 5 takbirat qoblal qiraah. Dan pada rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca Fatihah dan surat yang dianjurkan.
Ini adalah sesuai pendapat Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Itu semua sahabat besar itu memberitakan hal demikian. Itu terkait dengan tata laksana atau cara-cara pelaksanaan Id. Imam Syafi'i berkata lagi, wa yaqifu baina kulli takbirataini bi qadri ayatin. Hendaklah di sela-sela antara takbir yang 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua itu berhenti sebentar, ya sekitar 1 bacaan ayat lah, ayat yang pendek tentu saja. La tawilatan wala qasiratan, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Wa yuhallilullaha wa bihamdihi wa yumajjidu atau wa yahmaduhu. Kemudian baca la ilaha illallah atau disertai dengan hamdalah atau alhamdulillah, dan formulanya adalah sebagaimana yang kita kenal dari Syafi'iyah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu di sela-sela al-fasil bainat takbirat, pemisah antara takbir satu dengan takbir yang lain. Seperti itu. Itu terkait dengan bacaan di antara 2 takbir. Apabila Anda tidak membaca pun tidak membatalkan sholat atau sholat Anda tetap sah. Kasus, bagaimana ada orang yang terlambat, ya, terlambat datangnya, kemudian dia mendapati imam sudah takbir berkali-kali, takbir 5 kali baru dia takbiratul ihram. Wa in rakahu rakian lam ya'ti bitakbiratin. Sepakat para ulama, bila dia mendapati imam itu sudah rukuk, maka dia tidak nyusuli membaca takbir yang ghairu takbiratul ihram. Itu tadi takbir yang 7 itu tidak diulangi di dalam rukuk. Dalilnya adalah anau dzikra masnun fi halil qiyam. Anau dzikrun masnunun fi halil qiyam. Karena takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua adalah dzikrun masnunun fi halil qiyam. Dzikir yang disunahkan ketika dalam keadaan berdiri. Fasakoto biruku, maka hukum sunnahnya itu gugur karena sudah ruku. Kadu'a il istiftahi, seperti doa istiftah atau iftitah, itu sama. Doa iftitah tidak boleh dibaca ketika ruku. Allahu Akbar masbuk, Anda masbuk, Allahu Akbar ruku, ya baca bacaan ruku, ya. Tidak membaca bacaan wajah tuh atau bait baini, bukan. Yang dibaca adalah doa ketika ruku. Kemudian selesai salat, dilanjutkan jamaah tetap di tempat, dilanjutkan khutbatul Aid. Nah, khutbatul Aid ini sama, tidak ada bedanya dengan khutbah Jumat terkait dengan syarat dan rukunnya. Nah, rukun khutbah itu adalah pertama ada bacaan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua ada bacaan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pesan takwa, yang keempat pesan takwa, ittaqullaha. Kemudian baca ayat Quran. Yang keempat baca ayat Al-Quran. Wal asri innal insana lafi khusr. Misalnya, itu sudah 1 ayat. Kemudian yang kelima, rukun khutbah itu berdoa untuk kaum muslimin muslimat semuanya, al-ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalau khutbahnya selesai, ya.
Nah, duduk kemudian disusul di dalam duduk 5 rukun selesai, gitu kan? Biasanya doa itu di khutbah kedua, khutbah di akhir khutbah kedua. Karena itu khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu 2 khutbah. Setelah selesai khutbah pertama dengan inti hamdalah, selawat, pesan takwa, baca ayat, dan nanti doa di khutbah kedua dikompliti dengan doa itu. Duduk bainal khutbataini, duduk di antara 2 khutbah. Kalau tidak ada tempat duduk, ya tidak duduk. Panitianya tidak menyediakan kursi duduk. Makanya yang di lapangan biasanya enggak ada kursi. Fa idza faragha minas salati khutbah wa qala Abi Bakrin wa Umar wa Ali wa Abi Mas'udin al-Badri wa ruwiya an Utsman annahu kana yusalli tsumma yakhtubu. Hadis Nabi menyatakan, berita dari Sayyidina Utsman, annahu sesungguhnya Nabi kana yusalli, dulu itu salat dulu, tsumma yakhtubu, baru khutbah. Itu urutannya, beda dengan Jumat. Nah, itulah sangat mudah untuk sholat Idul Fitri di rumah, ya. Sholat Idul Fitri di rumah. Al-khutbatu 'alal mimbar. Idealnya khutbah itu di atas mimbar. Was sunnatu an yakhtuba 'alal mimbari. Di antara sunnah adalah pelaksanaan khutbah di atas mimbar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu fil 'idi 'alal mimbar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu khutbah Idul salat Id, Idul Adha, Idul Fitri 'alal mimbari, di atas mimbar. Itu kalau ada. Kalau tidak ada ya seadanya. Orang mimbare berarti kita kehilangan satu kesunahan, yaitu mimbar. Terus dalam khutbah ada bacaan takbir enggak? Wa yustahabu an yabtadi'a wa yukabbira fil khutbatil ula 9 takbiratin wa fil tsaniyati 7 takbiratin. Nah, ini untuk awal khutbah pertama itu 9 kali baca takbir dalam pelaksanaan khutbah pertama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Duduk jenuh di antara 2 khutbah, naik lagi atau berdiri lagi untuk khutbah kedua. Alhamdulillah, itu diawali dengan takbir 5 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Selesai bubar. Enggak usah salaman, ya. Enggak usah salaman lagi, ya. Satu keluarga, ya. Ketemu lagi. Itu diantara tuntunan praktis kita dalam pelaksanaan sholat Id. Selesai. Jadi wudhu pakai sarung, pakai mukena, pakai hal-hal yang menutup aurat, menyiapkan tempatnya. Kemudian menyiapkan jamaah kalau berdua, bertiga, atau satu keluarga. Salat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ikram, takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau lupa gimana? Lupa enggak usah disusuli, ya. Lupa enggak usah dilupa lagi, sudah rukuk. Seperti itu. Kemudian setelah takbir 7 kali dikatakan baca Fatihah, baca surat yang mudah. Baca surat yang
Anda hafal. Ya. Kemudian ruko, bangun ruko, langsung sujud 2 kali, berdiri lagi. Setelah Allahu Akbar, takbir intikal, pindah dari sujud, takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, dan surat yang Anda kuasai. Kalau idealnya sih, ada tuntunan dari Nabi apa yang harus kita baca. Ini rakaat pertama baca surat apa, di rakaat kedua baca surat apa. Misalnya, wa yustahabbu an yaqra'a fi raqatil ula ba'dal Fatihah Qaf wal Qur'anil Majid. Baca surat Qaf di rakaat pertama. Dan di rakaat kedua, wa fi tsaniyati ba'dal Fatihati surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar itu. Kalau tidak, ya rakaat pertama Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau ndak hafal, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Misalnya bisa saja wong hafale kulhu gitu kan. Nah, seperti itu, mudah untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh teman-teman dan sahabat-sahabat semua, Ramadan di rumah tidak menjadi masalah ya. Semua bisa dilakukan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina makanu, di mana tempat yang mengizinkan untuk melaksanakan kebaikan ini. Tentu saja saya mengucapkan selamat. Ada pertanyaan, hubungi di Instagram ataupun Facebook, Twitter saya Zudi Rahmanto ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik dari kepada saya pribadi, kepada jamaah pada umumnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.